Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem pengendalian manajemen yang ada di sektor pendidikan. Sistem pengendalian manajemen ini adalah suatu sistem yang berisi tuntutan kepada seluruh orang yang ada di dalam pendidikan dalam menjalankan dan mengendalikan pendidikan yang baik berdasarkan asumsi-asumsi tertentu. Menurut Edi Sukarno, sistem pengendalian manajemen adalah suatu sistem yang terintegritas antara proses pemrograman, akuntansi, strategi, penganggaran, dan pertanggungjawaban yang pada dasarnya digunakan untuk membantu mereka yang berada di dalam perusahaan agar hasilnya lebih maksimal. Sedangkan Anthony dan Govindarajan dalam bukunya Manajemen Kontrol Sistem menjelaskan bahwa manajemen pengendalian adalah suatu proses yang mana pihak manajer memberikan arahan pada tiap member dalam perusahaan untuk bisa menerapkan strategi perusahaan tersebut. Nah, kali ini untuk lebih dalam lagi untuk mengetahui bagaimana sistem pengendalian manajemen yang ada di pendidikan TPQ Al-Abror di Desa Wonorejo Sumbergempol Tulung Agung, mari kita simak wawancara berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mewawancarai Mbak Nur sebagai Badan Pelaksana Penyelenggaraan Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama di Taman Pendidikan Al-Quran Baitul Abror, Desa Wonorejo, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung. Baik Mbak, saya di sini akan mewawancari terkait bagaimana cara mengembangkan strategi intelektual anak-anak dalam TPQ. Ya, untuk strateginya biasanya kami pendidik itu menggunakan berbagai strategi ya. Setiap pendidik mestinya beda. Kalau saya biasanya itu anak-anak saya suruh membaca terlebih dahulu sebelum kita menilai atau setelah kita berdoa. Sebelumnya itu kan nanti anak-anak itu dari awal sudah dibimbing untuk siap atau sebagai pemimpin. Seperti contoh, kita masuk. Kalau di Nahdlatul Ulama itu, kita kan di bawah naungan NU, biasanya yang pertama kita itu masuk sebagai pendidik masuk, terus muridnya itu salah satunya memimpin untuk teman-temannya. Yang pertama, ketika ada ustadzah masuk, itu santri salah satu langsung memandu, dan langsung ikut berdiri. Kemudian pemimpinnya bilang salaman. Jadi yang salam pertama itu adalah santrinya. Kemudian baru ustadzahnya menjawab. Setelah itu dan semuanya berduduk, ustadzah juga duduk. Baru nanti berdoa seperti itu. Setelah itu nanti setelah selesai berdoa, biasanya kami pendidik itu menyuruh untuk istilahnya mengulang kembali, sebelum dinilai disuruh membaca gitu. Setelah itu nanti sambil menunggu teman-temannya dinilai, yang lain itu santriwan yang sudah istilahnya sudah tamat Al-Quran atau sudah khatam Al-Quran 30 juz itu sudah diwisuda, itu ikut dalam menilai atau ikut dalam saat menilai anak-anak. Contoh ustazahnya menilai santri yang sudah khatam itu, dia itu BDI lah istilahnya, sebelum nanti dites ustazah dia harus bisa seperti itu. Kemudian setelah semuanya sudah nilai, ustazah menjelaskan bab yang akan selanjutnya. Biasanya itu kan di bawahnya ada contoh bacaan ain itu keluarnya dari tenggorokan tengah, gitu dijelaskan, ustazah juga menjelaskan. Kemudian dibacakan, semuanya sudah dibacakan. Setelah itu ada jilid besar, biasanya itu ditempel di depan. Kemudian ustazah itu
meminta anak-anak itu untuk maju satu persatu untuk membaca, melatih mental mereka ke depan gitu. Jadi anak-anak juga ikut istilahnya juga ikut belajar di depan biar dia itu berani gitu, maju ke depan. Jadi tidak cuma duduk saja. Misalnya ya itu strategi saya. Kalau ustazah lain mungkin ada yang dibuat lingkaran atau nanti gimana muter, guys, banyaklah strateginya seperti itu. Salah satunya itu Itu yang mengaji di situ mulai umur berapa atau kelas berapa? mulai ada yang itu kan, kalau di sini anak yang sudah PAUD itu sudah bisa mbak mengaji, ada yang sudah sampai jilid 2 PAUD itu beneran. Saya punya videonya sudah saya hapus. Kemarin itu saya sebagai pelaksana kan saya selalu mengekta, nanti anak yang naik ke jilid ini harus nunggu saya dulu, saya bisanya tanya kapan, tapi ya saya usahakan, pasti saya usahakan untuk mengekta meskipun saya itu sibuk. Jadi ya saya ekta, saya video biasanya. Ini pas ketepaan kemarin saya bersihkan. Jadi ya anak-anak itu ya ada yang dari PAUD, TK, kelas sampai kelas, kalau jilid itu minimal sampai kelas 3 itu sudah khatam, ada yang kelas 3 sudah Al-Quran banyak. Kelas 3 ini sudah masih TK, kelas 1 sudah jilid 3 juga ada, sudah kelancar bacanya. Itu pembagian kelasnya menurut dianya umurnya atau umurnya ya? Kalau pembagiannya itu tergantung mbak, karena kan namanya anak kan beda ya. Misal contoh kayak anak kelas, ada yang kelas 2 tapi masih tetap gitu aja kan, kita harus tidak bisa kalau memaksa anak kelas 2 harus jilid ini, nggak bisa, karena kan kemampuannya anak kan berbeda-beda. Jadi ya kalau di TPH itu, kalau lembaga TPH itu enggak sesuai kelasnya. Jadi ya semampunya dia, kemampuannya dia. Kalau dia mampunya masih kelas 1 sudah mampu di jilid 3 ya memang dia itu mampu. Saya itu kalau enggak bisa nanti ya enggak saya naikkan mbak, seperti itu. Jadi ya yang bisa ya saya naikkan, yang enggak bisa kita mengulang kembali. Kemarin itu juga ada yang mengulang karena kasihan nanti daripada dia nggak bisa terus nanti kedepannya malah lebih sulit kan, tingkatannya dari jilid ini kan lebih sulit lagi nanti kalau ke atas. Jadi kalau dia nggak mampu ya sudah, kita mengulang kembali dengan perlahan-lahan agar dia itu bisa, seperti itu. Lalu faktor pendukung dan penghambat seorang guru dalam mendidik santri-santri itu apa aja? Kalau faktor pendukung yaitu sarana prasarananya. Alhamdulillah di sini juga insya Allah sarana prasaranya sudah memadai, jilid-jilidnya sudah lengkap, administrasi maksudnya juga nanti kebutuhannya santri sudah ada. Kalau faktor penghambatnya ya itu biasanya ada dari wali santri itu yang anaknya itu enggak mau ditinggal, suruh nunggu dampingnya, terus orang tuanya itu ikut-ikutan saat menilai, itu ikut membantu gitu. Terus biasanya itu teman-temannya itu kalau dinilai teman-teman yang nggak bisa itu ikut juga, ikut ngasih tahu. Waduh, ini penghambatnya itu kalau di lapangan langsung ya ada aja ya, seperti itu. Karena kayak seperti kita di sekolahan terus saat mengajar itu bagaimana ya, kurang lebih seperti itu. Di TPD sama sekolah itu hampir sama. Di TPI juga apa ada proses pengawasan? Ada, di sini tadi juga ada pengawasnya juga. Di TPI juga ada pembina, pengawas. Jadi kalau Nahdlatul Ulama itu kan terstruktur mbak, Iya. semuanya ada. Terus nanti harus ini pembinanya, pengawasnya, komitenya itu juga sudah ada. Ini untuk pembinanya ya ini Bapak Sumar, pengawasnya yaitu Bapak Sayyid Ihsan Hidayatullah, Magister Pendidikan jurusan Bahasa Arab. Terus ketuanya saya sendiri, sekretarisnya juga ada. Ini mbak, ini masih badan pelaksana penyelenggaraan. Nanti kalau sudah di TPI itu sudah ada ketuanya sendiri, Mahdin juga sudah ada ketuanya sendiri. Saya itu sebagai
penyelenggara pelaksana, ketua dari itu lembaga ya, intinya ya yang memadai semuanya itu, seperti itu. Terima kasih Mbak. Iya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dapat saya simpulkan bahwa pengendalian manajemen pada pendidikan TPQ Al-Abro di Desa Wonorejo, Kecamatan Sumberkembang, Tulung Agung adalah melalui pemberdayaan sumber daya manusia, yaitu bagaimana strategi yang digunakan para guru dalam mengajar serta faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam proses pengajaran. Yaitu strategi yang diajarkan setiap guru itu berbeda sesuai dengan kemampuan murid atau santrinya. Sedangkan faktor pendukungnya adalah dengan adanya fasilitas yang sudah memadai dalam proses pembelajaran. Nah, untuk faktor penghambat yakni keikutsertaan atau keikutcampurtangan orang tua murid atau santri dalam pembelajaran ini. Padahal sudah ada ustadz atau ustazah yang bertanggung jawab dalam proses pembelajaran tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.